warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News hadir menemani istirahat siang Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan mengabarkan informasi mengenai jumlah orang tanpa gejala atau OTG di Kota Parepare bertambah menjadi 482 orang. Berikut laporan dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Ya, Yusriyadi, jadi saat ini saya bersama dengan Ibu Halwatia, Kepala Dinas Kesehatan. Oke, Bu, sejauh ini bagaimana nih perkembangan COVID di Parepare sendiri? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menjelaskan bahwa kasus COVID-19 ini yang sudah berada di Parepare itu kami mengkelompokkan ada tiga kategori, ada OTG dan ada ODP, kemudian ada PDP. Nah, untuk kasus OTG ini kami seluruh warga atau masyarakat yang akan masuk ke Parepare, baik itu dari zona merah maupun dari bukan zona merah, itu tetap kami masukkan kategori OTG. Jadi OTG dalam hal ini itu sudah berjumlah 482 orang. Tetapi dari 482 ini sudah ada yang selesai pemantauan. Selesai pemantauan itu sekitar 197 orang, selebihnya itu masih proses pemantauan yang 285 orang. Nah, teknik untuk selalu memantau yang sementara pemantauan itu, kita melakukan kunjungan rumah setiap 2 hari, selama 14 hari ini, kunjungan setiap 2 hari. Namun kalau kita lihat keadaannya baik-baik saja, kita hanya menghubungi dia via telepon, kecuali kalau ada kasus ODP atau ada kasus baru yang akan masuk di Parepare. Dalam hal ini maksud saya ada warga baru yang masuk di Parepare, kemudian kebetulan kita lewati rumahnya, kami pasti singgah untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi warga tersebut. Nah, itu untuk kasus ODP itu kami masukkan dalam kategori ada gejala, ya, ada gejala. Dan dia masuk, misalnya contoh memang dia dari Makassar, terus ada gejala, itu kami masukkan dalam kasus ODP. ODP ini berjumlah sekarang ini sudah 59 orang. Namun yang sudah selesai pemantauan itu masih jauh lebih banyak, karena 42 orang. Yang sementara proses sekarang ini tinggal 17 orang. Proses dengan selesai proses itu tetap kami pantau, karena yang sebelumnya dia adalah kasus ODP, orang dalam pemantauan. Kami tidak pernah melepaskan, ketika kita melintas di sekitar rumahnya pasti kami singgah untuk memantau lagi dia, walaupun itu sudah selesai dalam pemantauan. Karena kenapa? Kita juga takutkan jangan sampai selesai 14 hari muncul lagi ada gejala dan sebagainya. Itu. Kemudian dengan kasus ODP ini kami akan melakukan kunjungan rumah rutin. Kalau kita tidak lakukan pagi, kita lakukan siang. Yang jelas dalam 1 hari itu pasti ada data pantauan kami untuk melihat kondisi kesehatan warga tersebut. Jadi seperti itu yang kami lakukan selama ini. Untuk kasus PDP yang dirawat, kalau itu warga Parepare, kami akan stretching keluarganya yang ada di Parepare. Contoh kasus kemarin ada dari Kecamatan Soreang. Nah, itu walaupun awalnya dia tidak ada indikasi bahwa dia itu positif, tetapi kita selalu memperlakukan dia ketika dia itu panas dan sesak. Kita perlakukan dia, cara penanganannya itu seperti dengan PDP yang positif. Jadi kita tidak biarkan keluarganya berkeliaran. Kita pasti stretching dia selama 14 hari. Seperti itu. Kalau yang paling penting yang harus diketahui nih, Bu, saya menghimbau kepada masyarakat agar yang sebetulnya yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga atau memutus tali rantai ini adalah berdiam diri di rumah, kemudian menghindari tempat-tempat keramaian, lebih sesering mungkin harus mencuci tangan di tempat yang mengalir, air yang mengalir. Itu jauh lebih bagus daripada kita tidak tahu, karena virus corona itu kan kita tidak pernah lihat di mana dia berada.
teknik penyebarannya juga dia sukanya menempel di benda-benda yang mati. Nah, ketika itu kita pegang itu yang lebih bahaya. Makanya kita anjurkan kepada warga masyarakat, warga Parepare itu harusnya ketika dia selesai melakukan aktivitas, dia selesai di tempat keramaian, dia selesai memegang sesuatu, harusnya dia mencuci tangan yang bersih dan harus lebih bagus kalau dia mencuci tangan di tempat air yang mengalir dengan menggunakan sabun deterjen apa saja. Kalau yang itu yang OTG Bu, dia tidak kentara ya. Kalau yang misalkan orang yang terkena OTG terus penyebarannya itu tidak ditahu, tidak bisa. Artinya kalau teknik penyebaran itu inilah yang kita perlu waspadai sebagai warga Parepare ini, harus kita waspada, harus kita menjaga diri karena kenapa? Orang yang PDP itu, orang yang ODP dan PDP itu terkadang tidak menunjukkan gejala sesuatu terhadap masyarakat, terhadap warga yang sebenarnya dia positif. Nanti dia bisa ketahuan ketika dia sudah mengalami peningkatan suhu tubuh, kemudian mungkin ada batuk, sakit menelan. Nah itu mungkin, tetapi kalau dia PDP tanpa gejala itu yang perlu kita waspadai. Makanya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Parepare itu jauh lebih bagus kalau kita berdiam diri di rumah, atau paling tidak kalau hal-hal yang penting mau ke pasar dan sebagainya itu harus menggunakan masker dan harus mencuci tangan ketika dia sudah bersentuhan dengan orang atau bersentuhan dengan dia memegang sesuatu di mana saja yang kita tidak pernah sadari diri kita. Oke deh, siap. Makasih Bu atas waktunya. Dari wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan sampai ke studio saya. Ya baik, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda mengenai jumlah orang tanpa gejala atau OTG yang bertambah di kota Parepare yang dilaporkan langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Sekian Puli News untuk saat ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you.